Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah. Syukur alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab. Salah satunya adalah mempelajari kaidah ilmu nahwu. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di bab al-asma al-marfu'ah, isim-isim yang di-i'rab marfu'. Isim-isim yang di-i'rab marfu' ada 7 pembahasan. Tidak bosan-bosannya untuk saya sampaikan kepada antum dan antunna semua. Apa itu? Mubtada. Kemudian yang kedua khabar. Yang ketiga fa'il. Yang keempat naibul fa'il. Yang kelima isimnya kana dan saudara-saudaranya. Yang keenam khabarnya inna dan saudara-saudaranya. Dan yang terakhir adalah yang mengikuti isim-isim yang marfu, meliputi na'at ataupun sifat, kemudian ataf, kemudian badal, dan yang terakhir adalah taukid. Dan pada kesempatan ini, saudaraku dan saudariku, kita akan melanjutkan pembahasan isim-isim yang marfu, yang di-i'rab rafa, baik dengan tanda dhammah ataupun alif ataupun wawu ataupun dhammah muqaddarah. Karena di buku kita ini di halaman 30 seperti yang sering saya ulang-ulang saya sampaikan, bahwa tanda rafa'nya isim imma dhammah, imma alif, imma wawu, imma dhammah yang diperkirakan. Tidak ada yang kelimanya. Tidak ada yang kelimanya. Nah, isim-isim yang marfu dengan tanda-tanda di atas, yang keempat adalah, perhatikan saudaraku, naibul fa'il. Naibul fa'il. Nah, apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il apa? Naibul fa'il adalah pengganti dari fa'il. Pengganti dari apa? Subjek. Atau bahasa lain dari naibul fa'il adalah isim yang i'rabnya marfu, sama dengan sebelumnya sama dengan mubtada, sama dengan khobar, sama dengan fa'il. Jadi naibul fa'il adalah pengganti dari fa'il, pengganti dari subjek. Atau istilah lain adalah isim marfu, isim yang i'rabnya apa? Rafa, yang terletak sesudah fi'il majhul, kata kerja pasif. Jadi ada fi'il ma'lum aktif, ada fi'il majhul pasif. Jadi isim yang i'rabnya marfu yang terletak sesudah fi'il majhul, yang terletak sesudah kata kerja apa? Pasif. Dan naibul fa'il ini sebagai sasaran dari apa? Objek itu sendiri. Jadi naibul fa'il adalah apa? Objeknya. Seperti yang dijelaskan di buku kuning kita tentang pembahasan apa? Naibul fa'il. Bisa dilihat di halaman yang ke-88. Jadi naibul fa'il artinya adalah pengganti fa'il, yaitu isim yang marfu yang terletak sesudah fi'il majhul, kata kerja apa? Pasif, dan menunjukkan kepada apa? Yang dikenai apa? Perbuatan atau objek penderita. Saya ulang, isim marfu isim yang i'rabnya apa? Rafa, yang terletak sesudah fi'il majhul, kata kerja pasif. Nanti akan saya jelaskan pola dari apa? Fi'il majhul, kata kerja apa? Pasif. Dan isim tersebut dikenai suatu perbuatan atau apa? Menjadi objek penderita. Nah, ini
yang harus pertama antunna pahami ketika kita mempelajari apa? Poin-poin isim-isim yang apa? Marfu. Yaitu apa? Pengganti dari fa'il atau isim yang i'rabnya rafa yang terletak sesudah fi'il majhul, kata kerja apa? Pasif, dan dia sebagai objek penderita. Sebagai apa? Objek penderita. Perlu diketahui fi'il majhul, fi'lun majhulun, untuk fi'il madhi, perhatikan polanya adalah na'am, fu'ila. Ya, ini pola dari apa? Fi'il madhi yang majhul. Ya, kata kerja apa? Pasif. Fu'ila. Beda kalau maklum fa'ala, fa'ila, fa'ula. Secara umum arti fi'il maklum adalah Sedangkan fi'il majhul, ya, majhulun atau kata kerja apa? Pasif. Untuk fi'il madhinya polanya adalah fu'ila. Ya, kita artikan apa? Telah di, gitu ya. Apa artinya? Telah di. Nah, telah di. Ya. Sedangkan untuk fi'il mudhari'nya, saudaraku, saudariku, maka polanya adalah na'am, ya. Yuf'alu. Apa polanya? Yuf'alu. Beda dengan fi'il yang maklum. Untuk fi'il mudhari' ada yaf'alu, ada yaf'ilu, ada yaf'ulu. Arti secara umum adalah apa? Sedang akan Sedangkan untuk yang majhul, fi'il mudhari' yuf'alu. Artinya adalah apa? Sedang di. Untuk majhul bentuk fi'il amr madhi tidak ada. Jadi fi'il majhul hanya berlaku pada apa? Fi'il madhi, ya. Fi'il mudhari'. Apa pola untuk fi'il madhi? Fu'ila. Apa polanya untuk fi'il mudhari'? Yuf'alu. Nah, ini penting untuk antum dan antunna apa? Ingat, ketahui, pahami dengan baik dan benar. Karena apa? Kita sedang membahas naibul fa'il. Apa tadi naibul fa'il? Isim marfu yang terletak sesudah fi'il majhul, kata kerja pasif, dan dia dijadikan sebagai objek penderita. Sebagai apa? Objek penderita. Berarti naibul fa'il ini ada di dalam apa? Jumlah fi'liyah. Sama dengan fa'il. Poin yang ketiga, materi yang ketiga yang telah apa? Kita pelajari. Apa yang membedakan antara fa'il dengan naibul fa'il? Kalau fa'il adalah isim marfu sebagai pelaku yang terletak sesudah fi'il ma'lum. Saya ulang, fa'il adalah isim marfu, ya, isim marfu yang terletak sesudah apa? Fi'il ma'lum, dan dia sebagai pelaku, sebagai subjek, sebagai pelaksana. Sedangkan naibul fa'il adalah apa? Isim marfu, ya kan? Berkedudukan sebagai objek penderita dan letak tempat dia setelah fi'il majhulun, setelah kata kerja pasif. Karena setelah kata kerja pasif, maka antunna harus paham, harus mengetahui bagaimana pola fi'il majhul untuk fi'il madhi. Apa polanya? Fu'ila. Bagaimana pola fi'il majhul untuk fi'il mudhari'? Yuf'alu. Tidak ada yang lainnya. Jadi pola ini ya saya tuliskan, saya sebutkan agar antum dan antunna mudah untuk memahami apa itu maklum dan apa itu majhul. Untuk maklum ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fi'il mudhari'nya yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Untuk majhul hanya ada satu, fu'ila, fi'il madhinya. Fi'il mudhari'nya yuf'alu. Nah, perhatikan ya, asal dari naibul fa'il ini ada di dalam jumlah fi'liyah. Asalnya adalah ya, dihilangkannya apa? Fa'il. Dihilangkannya apa? Fa'il. Karena sudah diketahui ya. Perhatikan contohnya kataba
Naam. Aliyun. Naam. Ad-darsa. Ad-darsa. Ini adalah apa? Bentuk kata kerja aktif. Ketika kita rubah kata kerja kataba aktif ini menjadi apa? Pasif, maka ikutkan ke pola apa? Fu'ila. Maka jadilah apa? Kutiba. Perhatikan, di sini tidak lagi apa? Aktif. Karena fiilnya tidak lagi aktif, maka secara otomatis saudaraku dan saudariku, fa'il yang ada dalam jumlah fi'liyah tadi, ya, yang pertama ini, fa'ilnya harus dihilangkan. Harus apa? Dihilangkan. Dan bentuk objek penderitanya. Jadi di sini ada predikat, ada subjek, ada objek. Kataba Aliyun ad-darsa. Ali telah menulis pelajaran tersebut. Ya, ini normalnya ketika fiilnya itu aktif, maklum. Tapi ketika fiilnya itu kita rubah dari maklum menjadi majhul, dari aktif menjadi apa? Pasif. Kataba aktif, pasifnya apa? Kutiba. Ya, telah menulis menjadi telah ditulis. Maka konsekuensinya adalah fa'il harus dihilangkan. Fa'il harus apa? Ditiadakan. Maka dirubahlah itu objek, ya. Jadi objek ad-darsa di sini sebagai apa? Objek. Dia ditempatkan pada tempatnya apa? Fa'il. Ya. Maka jadilah apa? Kutiba na'am ad-dars. Apakah dia ad-darsa? Tidak. Dia harus dirubah menjadi kutiba darsu. Maka ini sebagai apa? Predikatnya fiil yang bentuknya apa? Pasif. Dan ini sebagai apa? Naibul fa'il. Mengapa kita katakan dia sebagai naibul fa'il? Karena dia sebagai objek penderita. Perhatikan, kutibat darsu artinya apa? Pelajaran itu telah ditulis. Kutibat darsu, pelajaran itu telah ditulis. Apa tadi asal dari kalimat ini? Kataba Aliyun ad-darsa. Ali telah menulis apa? Pelajaran tersebut. Perhatikan di sini ad-darsa, ya, harokatnya fathah. Setelah Ali kita coret, kemudian ad-darsa kita pindahkan pada tempatnya apa? Fa'il, maka jadilah dia ad-darsu. Karena kedudukannya apa? Naibul fa'il. Pengganti dari fa'il. Dan naibul fa'il i'rabnya bukan mansub, bukan nasab, bukan pula jar, majrur, tapi apa? Marfu. Maka kita katakan kutibat darsu. Pelajaran itu telah ditulis. Begitu pula contoh yang lainnya. Misalnya kata na'am rakiba, na'am al-abu as-sayyarata misalnya. As-sayyarata. Al-abu. Perhatikan. Rakibal abu as-sayyarata. Di sini ada predikat fiil, di sini ada fa'il subjek, di sini ada apa? Maf'ul bihi objek. Perhatikan rakiba fiilnya adalah apa? Aktif. Ya, maklum. Ketika ya kalimat ini fiilnya kita rubah, tidak lagi apa? Maklum, tapi apa? Menjadi majhul. Perhatikan baik-baik. Maka jadilah apa? Rukiba. Rukiba. Ya, asalnya apa? Fu'ila polanya. Jadi rokaba yarkabu atau rokiba yarkabu gitu ya. Ketika kita rubah menjadi fi'il majhul, polanya apa? Fu'ila. Maka jadilah apa? Rukiba. Nah, di sini tolong diperhatikan, ketika fi'ilnya masih aktif, maka sudah barang tentu setelah fi'il aktif pasti ada fa'il. Al-abu. Seorang bapak itu telah mengendarai apa? Sebuah mobil. Rakiba.
Al-abu as-sayyarata. Seorang bapak itu telah mengendarai sebuah apa? Mobil. Ketika rokiba hendak kita rubah menjadi fi'il majhul, apa tadi polanya? Fu'ila. Maka jadilah rukiba. Apa konsekuensinya? Fa'il harus dihilangkan. Objek harus kita pindahkan menempati tempatnya fa'il, yaitu kata as-sayyarah. As-sayyarah di sini ya, kedudukannya sebagai apa? Objek. Ya, maka kata as-sayyarah harus kita pindahkan ke tempatnya apa? Fa'il. Maka jadilah apa? Rukibatis sayyarah. Jadilah apa? Rukibat. Naam. Ya, rukibat. Naam. As-sayyaratu. Naam. As-sayyaratu. Perhatikan ya, saudaraku dan saudariku seiman, sama dengan aturan dari apa? Fi'il dan fa'il. Bahwa fi'il mengikuti fa'il dalam hal jenis. Begitu pula di dalam pembahasan naibul fa'il ini, fi'il majhul mengikuti naibul fa'ilnya hanya dalam hal jenisnya. Ketika naibul fa'il itu jenisnya mudzakkar, maka fi'ilnya harus mengacu kepada dhamir huwa. Ketika naibul fa'ilnya itu berjenis muannats, maka fi'ilnya harus mengacu kepada dhamir hiya. Perhatikan tadi. Kataba Aliyun ad-darsa. Ketika fi'ilnya kita rubah menjadi majhul, maka jadilah kutibad darsu. Ad-darsu sebagai naibul fa'il, ya, pengganti dari fa'il, jenisnya apa? Mudzakkar. Maka fi'ilnya kutiba, tetap mengacu kepada dhamir huwa. Mengapa di sini ya dari rokiba dirubah menjadi apa? Rukibat. Karena as-sayyarah ini tidak lagi berjenis mudzakkar tapi muannas. Beda dengan ad-darsu. Ad-darsu mudzakkar, jenis laki-laki, maka fi'ilnya harus mengacu kepada dhamir huwa. Sedangkan as-sayyaratu jenisnya muannas, maka fi'ilnya harus mengacu kepada dhamir apa? Hiya. Rukiba, rukibu, rukibat. Ya, rukibat. Untuk memudahkan bacaan, boleh kita rubah tak sukun ini dengan apa? Kasrah. Rukibatis sayyaratu. Ya, mobil itu telah dikendarai. As-sayyarah di sini kedudukannya sebagai apa? Naibul fa'il. Sedangkan rukibat sebagai fi'il majhul. Dan perlu diingat bahwa naibul fa'il ya, tidak semata-mata berbentuk apa? Isim zahir, tapi bisa pula berbentuk isim dhamir. Saya ulang, naibul fa'il tidak semata-mata berbentuk isim zahir, tapi bisa pula berbentuk isim apa? Dhamir. Ya, perhatikan ya, di buku kita ya, di halaman yang keberapa? 101 dan seterusnya. Ya. Di sana ya diberikan beberapa contoh untuk jumlah fi'liyah yang fi'ilnya pasif ya. Di sana ada dzuribal kalbu, kusiratil ina'u, ya, turkabus sayyaratu, dzuribatil hirratu. Ya, jumlah-jumlah tersebut ya diproses dari apa? Jumlah fi'liyah yang fi'ilnya maklum. Dzaraba Aliyun al-kalba, kasaratil bintu al-ina'a, dan seterusnya. Ya kan? Dan di buku kita ya yang kuning ini ya di halaman yang ke-88 dan seterusnya, di sana dijelaskan bahwa naibul fa'il di halaman 90, naibul fa'il bisa berbentuk isim zahir, bisa pula berbentuk isim dhamir. Contoh apa? Umirtu. Ya,
Umirtu artinya apa? Aku telah ya diperintahkan. Umirna, kami telah diperintahkan. Us'alu, saya akan ditanya. Nus'alu, kami akan ditanya. Itu adalah bentuk-bentuk naibul fa'il yang berupa isim dhamir. Ya, jadi pembahasan naibul fa'il tidak melulu pada isim-isim zahir atau istilah lainnya apa? Isim mu'rab. Tapi bisa pula ya naibul fa'il berupa isim mabni atau lebih khusus lagi bisa berupa isim dhamir. Seperti apa tadi kalimatnya ya yaitu apa? Nus'alu atau misalnya apa tadi? Us'alu, umirtu. Naam. Umirtu. Naam. Umirtu ini dari kata apa? Amara. Amara apa? Muhammadun ya dan seterusnya. Amara Muhammadun. Muhammad ya telah memerintahkan apa misalnya? Umirtu di sini terdapat apa? Fi'il majhul dan naibul fa'il. Naibul fa'ilnya berupa apa? Dhamir. Saya bisa laki-laki, bisa perempuan. Saya telah diperintahkan. Jadi umira mengikuti pola apa? Fu'ila. Fu'ila sampai dhamir ana fu'iltu, umirtu. Ya, jadi umirtu an uqatilan nas kata ya para sahabat, saya diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi manusia sampai mereka apa? Mau mengikrarkan dua kalimat apa? Syahadat. Jadi saudaraku-saudariku seiman, inilah pembahasan yang keempat dari isim-isim yang marfu, yaitu naibul fa'il. Isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul dan dia ya menjadi objek penderita, bisa berupa isim zahir seperti contoh kutibat darsu ya, rukibatis sayyaratu, bisa pula berbentuk isim dhamir, umirtu ya, us'alu, nus'alu ya dan seterusnya ya, bisa berbentuk isim dhamir. Sedangkan untuk i'rab marfu dengan tanda dhammah, alif, waw sukun ataupun dhammah muqaddarah, maka kita hanya fokus pada naibul fa'il yang berbentuk isim zahir, tidak pada yang berbentuk isim dhamir. Semoga keterangan tadi ya bisa menambah pengetahuan kita tentang ya bentuk lain dari isim-isim yang marfu, yaitu naibul fa'il. Dan sekali lagi tolong diingat bahwa fi'il majhul, kata kerja pasif ya, harus mengikuti naibul fa'il dalam hal jenis. Dalam hal apa? Jenis. Tidak dalam hal bilangannya. Bila naibul fa'ilnya berjenis mudzakkar, baik dia berbilang tunggal, dualis ataupun jamak, maka fi'ilnya tetap mengacu kepada dhamir huwa. Bila naibul fa'ilnya berjenis muannas, baik berbilang tunggal, dualis ataupun jamak, maka fi'il majhulnya harus mengacu kepada dhamir hiya. Ya, karena sekali lagi fi'il majhul, kata kerja pasif, harus mengikuti naibul fa'ilnya hanya dalam hal jenis, tidak dalam hal bilangan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita hidayatul irsyad berupa ilmu, hidayatul taufik, ditetapkannya diri ini untuk selalu cinta ya mengamalkan ya kebenaran perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua pada saatnya nanti ya diwafatkannya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.